Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anwar Yakin dengan NIM 102210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Dr. Hajah Muhammad Maulidia MAG selaku dosen pengampu saya dengan matkul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Periodisasi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada periodisasi klasik, yang kedua ada periodisasi pertengahan. Langsung saja kita ke pendahuluan. Periodisasi sejarah peradaban Islam dimulai dari periode klasik. Periode ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode klasik dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah ekspansi, integrasi, dan kemajuan, yaitu di abad 650 sampai 1000 Masehi. Dan yang kedua ada fase disintegrasi, dari abad 1000 sampai 1250 Masehi. Lalu ada periodisasi pertengahan, juga terbagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran di 1250 sampai 1500 Masehi. Lalu yang kedua ada fase kerajaan besar dari 1500 sampai 1700 Masehi. Mari kita lanjut ke pembahasan. Periode klasik. Fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan di abad 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa kemajuan Islam, Islam mengalami internasionalisasi. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol di masa Bani Umayyah. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat, bahkan hingga menyentuh Persia dan India di belahan timur. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol seperti Cordoba dan Granada. Beberapa bangunan dengan arsitektur megah juga dibangun pada masa ini, seperti Istana Az-Zahra, Cordoba, dan Istana Alhambra, Granada. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, antara lain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Attah, Abu Huzail, dan Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Jadi di masa ini, di masa klasik, banyak sekali tokoh-tokoh yang namanya masih terkenang hingga di zaman sekarang, yaitu yang tadi saya sebut. Lalu setelah itu ada yang namanya fase disintegrasi di abad 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Jadi di masa ini, di masa disintegrasi, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang dibiarkan. Saking sibuknya dengan kebahagiaan dan mereka melupakan dan tidak mempertahankan warisan-warisan yang sudah ada. Langsung kita melanjutkan ke periode pertengahan. Di periode pertengahan ada yang namanya fase kemunduran. Terjadi di 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan yang terpisah-pisah. Kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya yang menjadi penyebab diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Hal yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan para penguasaannya lemah dalam kepemimpinannya. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Yang keempat ada dikandasi moral yang tidak terkendali. Lalu ada apatis dan stagnan dalam dunia iptek. Lalu ada konflik antara kerajaan Islam. Terlebih lagi setelah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil membumi hanguskan Baghdad
yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada tahun 1258 Masehi. Saat itu, kekhalifahannya dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad. Jadi di zaman itu, pemikir-pemikir hasil-hasil dan buku-buku itu dibuang ke laut, dibakar, dan lain-lain, sehingga tidak ada yang tersisa. Setelah itu, Baghdad ditaklukkan Hulagu Khan yang beragama Shamanism tersebut. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Wilayah kekuasaan terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil yang tidak bisa bersatu, di mana antara kerajaan yang satu dan yang lain saling memerangi. Peninggalan budaya dan peradaban Islam hancur, ditambah lagi kehancurannya setelah diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Timur Leng. Berikut adalah dinasti Genghis Khan. Digambar adalah salah satu pemimpin dari Genghis Khan sendiri. Disebut masa kemunduran karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Serbia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nah, berikut adalah foto dari Timur Leng. Dinasti Timur Leng. Kedatangannya lebih kejam daripada Genghis Khan. Namun dinasti ini sudah menganut agama Islam. 10 April 1370 Masehi, dinasti ini memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di Transkasiana dan berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Dan pada abad 1381 Masehi, ia menaklukkan Khurasan, Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Lalu 1402 Masehi, terjadi pertempuran yang hebat di Ankara. Tentara Umayyad kalah, Sultan Utsmani tertawan dan mati dalam tawanan itu. Setelah itu, Timur Leng kembali ke Samarkand dan berencana untuk mengadakan invasi ke Cina. Namun, di tengah perjalanan ia sakit dan pada 1404 Masehi ia meninggal dan mayatnya dibawa ke Samarkand. Lalu setelah itu ada kaum Mamalik di Mesir. Berhasil memukul mundur tentara Mongolia, Hulagu Khan, karena berada di bawah pimpinan Sultan Baiburt 1260 sampai 1277. Lalu berkuasa sejak tahun 1250 Masehi, menggantikan dinasti Al-Ayyubi dan berakhir tahun 1517 Masehi karena banyaknya penguasa yang bermoral rendah, suka berfoya-foya, datangnya musim kemarau yang panjang, dan berjangkitnya wabah penyakit. Lalu kemajuan yang dicapai antara lain di zaman Mamalik di Mesir, yaitu bidang ekonomi, yaitu membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia. Lalu ada bidang ilmu pengetahuan, yaitu menjadi tempat pelarian para ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongolia, sehingga ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti kedokteran, sejarah, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dan di Spanyol sendiri, pada abad pertengahan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi, merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7,5 abad lamanya menguasai wilayah ini. Tahun 1238, kata Cordova, 1248 Sevilla, dan 1492 Masehi Granada, semua itu jatuh ke tangan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella.
Dan ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara umat Islam dan menyebabkan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol karena Abu Abdullah sudah tidak mampu membendung serangan-serangan dari Kristen. Setelah terjadi kejadian itu, umat Islam dihadapi dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Dan pada tahun 1609 Masehi, bisa dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini, karena kita lebih memilih untuk pergi meninggalkan Spanyol. Lalu, ada lagi kerajaan Safawi di Persia, di Iran. Kerajaan Safawi didirikan oleh Syekh Ismail Safawi pada tahun 1501 sampai 1900 atau 907 Masehi di Tabriz, Iran, yang sebelumnya merupakan ibu kota dari kerajaan Alai, Hyunlu yang sudah runtuh. Ismail I merupakan anak dari Haidar, sekaligus cucu dari Syekh Junaid. Syekh Junaid inilah yang mampu merubah ideologi Thariqat yang didirikan Syekh Syafruddin Ishaq 1252 sampai 1335 Masehi, yaitu Thariqat Safawi. Thariqat Safawi yang sebelumnya hanya berorientasi kepada kepentingan transendental atau ukhrawit perlahan tetapi pasti menjadi thariqat yang sekaligus menjadi aliran agama yang memiliki kecenderungan kepada bidang politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, kerajaan Islam yang didirikan Syekh Ismail I kemudian dihubungkan, dinisbatkan kepada nama Thariqat yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Safawi itu sendiri. Selanjutnya, kerajaan Safawi ini beraliran Syiah dengan menggantungkan kekuasaan kepada kekuatan militer yang bernama Kizilboshi. Dengan tentara yang kuat, maka wilayah kekuasaan kerajaan Safawi terbentang luas ke timur berbatasan dengan kerajaan Mughal di India dan ke barat berbatasan dengan kerajaan Utsmani di Turki. Selanjutnya, manfaat sejarah perkembangan Islam abad pertengahan. Berikut adalah manfaat-manfaat kita mempelajari peradaban agama Islam, perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Yang pertama adalah kerja keras dan pantang menyerah yang dilakukan oleh rakyat dan dipimpin pada masa pertengahan telah membuahkan hasil yang gemilang. Lalu yang kedua, kreativitas dan ketekunan yang dimiliki para ilmuwan pada masa pertengahan telah melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang strategi yang tepat dalam membina masyarakat muslim. Lalu ada menumbuhkan semangat dakwah dan semangat jihad fisabilillah. Lalu meningkatkan kesadaran persatuan Islam, ukhuwatul Islamiyah. Lalu ada meningkatkan pemahaman keragaman pemikiran dan pemahaman masyarakat muslim. Lalu yang terakhir ada meningkatnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Jadi penting sekali membahas sejarah, adanya kemajuan zaman, adanya perkembangan zaman didasari dengan adanya sejarah yang sudah ada. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas. Itu hadirnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.